Halo teman-teman semua, selamat datang kembali masih bersama saya Fadil dan kita masih belajar tentang TypeScript untuk pemula. Sebelum kita membahas mengenai typing lebih jauh lagi, kita akan membahas dulu suatu hal yang berkaitan dengan lingkungan pengembangan project TypeScript kita selama kita melakukan coding dengan TypeScript ini. Yaitu kita akan membahas tentang tsconfig. Ya. Apa itu tsconfig dan bagaimana cara implementasinya dan kenapa harus digunakan. Nah, lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang tsconfig.json ya. Apa itu tsconfig.json? Dia adalah sebuah file untuk mengatur alur kerja TypeScript. Nah, selama ini kalau kita pernah memprogram TypeScript, lebih tepatnya ketika teman-teman mengikuti video sebelumnya mengenai TypeScript ini, selama ini kita baru bekerja dengan sebuah file TypeScript ya. Kemudian ketika kita ingin melakukan kompilasi atau melakukan eksekusi, kita harus menuliskan perintah tsc, kemudian file inputnya apa, kemudian opsi-opsi apa saja yang ingin kita implementasikan gitu. Nah, dengan tsconfig.json ini kita bisa mengatur bagaimana nanti project TypeScript kita itu ingin kita atur gitu supaya alur kerja kita itu jauh lebih produktif ketika kita memprogram TypeScript ya. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya bahwa kita selama ini kan baru memprogram sebuah file TypeScript. Nah, tsconfig.json ini penting sekali. Kenapa? Karena struktur project TypeScript kita bisa saja kompleks ke depannya. Jadi bukan hanya satu buah file TypeScript saja, tetapi bisa beberapa file TypeScript, bahkan dia tersebar di sejumlah folder di dalam project TypeScript kita. Nah, bagaimana kita dapat mengenerate file tsconfig.json? Kita tidak perlu lagi membuatnya dari awal sebenarnya, walaupun sebenarnya kita sebenarnya juga bisa sih sebenarnya membuat file tsconfig.json. Cuma kita tidak perlu repot lagi untuk membuat sendiri karena kita cukup menggunakan perintah tsc kemudian dash init, maka TypeScript sudah membantu kita untuk membuatkan file tsconfig.json dan kita tinggal mengatur saja environment ketika kita memprogram TypeScript seperti apa yang ingin kita atur gitu. Nah, setelah kita memiliki file tsconfig.json, maka untuk melakukan eksekusi perintahnya pada project TypeScript kita cukup ketik saja tsc. Jadi daripada kita mengetikkan panjang-panjang tsc kemudian file inputnya, karena repot juga ya kalau kita punya lebih dari satu file TypeScript, misalkan kita punya 3 file TypeScript, terus kita butuh 3 output JavaScript juga, repotan juga sih kalau kita mengetikkan tsc kemudian file inputnya sebanyak 3 kali berturut-turut gitu. Dan itu cukup merepotkan. Makanya tsconfig ini sangat membantu. Nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita definisikan atau dideklarasikan di dalam konfigurasinya. Nanti ketika kita eksekusi tinggal ketikkan saja perintah tsc. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita terapkan ini di codingan kita. Seperti biasa, teman-teman buka kembali Visual Studio Code dan File Explorer, pastikan kalian berada di folder belajar TypeScript kalian. Ya, kita akan buat sebuah folder baru. Di sini karena ini video ke-11, kita buat aja 11. Kemudian di sini kita buat tsconfig. Nah, tadi seperti yang sudah kita diskusikan atau kita bahas di slide bahwa tsconfig ini sebenarnya kita bisa buat tsconfig.json. Memang kita tidak terlalu menghafal persis apa saja sih opsi-opsi atau konfigurasi yang disediakan oleh TypeScript. Makanya supaya kita tidak terlalu repot, ini kita bisa hapus kembali. Nah, sekarang kita buka terminal ya.
Jadi teman-teman buka kembali terminalnya, teman-teman bisa gunakan terminal di VS Code, arahkan saja ke terminal kemudian new terminal, atau teman-teman juga bisa buka git base, command prompt, atau terminal bawaan sistem operasi juga silahkan. Di sini saya gunakan git base sekali lagi. Kita clear dulu. Nah, sekarang kita ingin menginisialisasi file tsconfig.json. Jadi daripada kita buat sendiri dari awal, lebih baik kita minta bantuan kepada tsc. Jadi ketik saja tsc spasi dash init. Tunggu beberapa saat, maka file tsconfig.json sudah dibuat. Kalau teman-teman buka filenya di sini sudah banyak sekali ya konfigurasi default yang sudah diberikan oleh si TypeScript ya. Seperti targetnya. Jadi target output ini gunanya untuk output JavaScript-nya mau JavaScript versi berapa. Teman-teman bisa mengisinya misalkan ES6 atau mungkin nanti ada ES terbaru, teman-teman bisa targetkan di sini. Kemudian sistem modulnya mau seperti apa gitu. Modul kode yang mau di-generate itu mau seperti apa. Dan ya masih ada lagi sih konfigurasi defaultnya. Nah, teman-teman bakal melihat banyak sekali beberapa key atau konfigurasi yang diberikan komentar ya. Seperti rootdir ini kan lagi disable, mode resolution dan lain-lain ini kan di disable nih dengan 2 garis miring. Kalau kita mau mengaktifkannya, teman-teman bisa menghapus tanda 2 garis miring ini nanti, dan dimanapun teman-teman mau konfigurasikan. Dan di sebelahnya sini, di bagian kanan sini, teman-teman bisa baca penjelasan dari setiap baris konfigurasi ini. Contoh, target, penjelasannya ada di sini semua. Itu tanpa harus teman-teman googling terlebih dahulu, tanpa harus teman-teman browsing terlebih dahulu. Di sini sudah diberikan penjelasan umumnya mengenai konfigurasi yang ada di sini. Ya. Nah, yang ingin kita lakukan adalah sebelum kita menjalankan file konfigurasinya, kita akan buat dulu beberapa file TypeScript. Ya. Pertama di dalam tsconfig, ini teman-teman buat terlebih dahulu. Oh iya, tsconfig ini harus kita masukkan ke folder 11 tsconfig ya. Jadi di sini di move aja. Jadi kita letakkan di sini saja ya. Jadi di sini di terminal kita harus arahkan dulu ke folder 11. Oke, pastikan sudah diarahkan dulu ke folder 11. Karena kita menganggap ini adalah folder project TypeScript. Ini folder project ini ya. Setiap folder ini di video-video sebelumnya ya, folder TypeScript yang berbeda pula ya. Nah, sekarang kembali ke sini lagi, teman-teman buat 2 buah folder. Folder pertama untuk menampung source code TypeScript-nya. Nanti folder kedua adalah folder untuk menampung hasil outputan dalam JavaScript-nya. Pertama kita buat satu buah folder untuk menampung file TypeScript-nya. Contohnya biasanya kita gunakan folder src. Teman-teman kalau mau gunakan nama folder lain silakan. Bisa nama folder input, bisa nama folder yang lain-lain ya. Cuma di sini saya akan gunakan folder src. Nah, kita buat satu buah folder lagi untuk menampung file outputnya, yaitu file JavaScript-nya. Biasanya ada yang menamainya dengan public. Public ini biasanya kalau di dalamnya juga ada, selain JavaScript juga ada HTML, juga ada CSS. Ada juga yang memberinya dengan nama this, ada juga yang memberinya dengan nama build. Cuman dalam video kali ini atau dalam kasus kita kali ini kita akan gunakan nama folder yang namanya build di sini. Nah, build ini kita biarkan kosong dan ini akan diisi nanti oleh si TypeScript, yaitu file outputan dari hasil kompilasi TypeScript-nya. Nah, sekarang di dalam src ini teman-teman buat satu buah folder baru.
buat saja index.ts seperti biasa ya. Kita buat console log yang sederhana sekali. Kita cetak string ini index. Semudah itu ya. Kalau kita save, pertama sebelum kita menerapkan tsconfig.json, kita akan kompilasi dulu dengan cara lama, yaitu cara sebelumnya yang pernah kita lakukan di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kembali lagi ke terminal. Pastikan sudah berada di folder 11 tsconfig ya. Nah, teman-teman ketikan, kalau teman-teman masih ingat ya cara kompilasi biasanya, sc, kemudian kita ke src, kemudian ke file index.typescript-nya, kemudian tambahkan opsi no emit on error. No emit on error, sekali lagi ini supaya kalau ada error di TypeScript, file output-nya tidak akan dibuat ataupun tidak akan diupdate. Kita enter, tunggu beberapa saat. Nah, file index.js-nya sudah muncul. Nah, sekarang kita ingin index.js ini kita ingin masukkan ke dalam build, bukan kita masukkan yang di dalam src sini gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita hapus dulu ya file index.js-nya, supaya nanti output-nya masuk ke dalam folder build, kita harus mengatur konfigurasi yang ada di tsconfig.json. Nah, buka tsconfig.json, terus teman-teman cari di sini namanya root dir. Jadi Ctrl F aja, cari yang namanya root dir. Di sini di bagian modules, di bawahnya modul, di sini ada root dir. Nah, teman-teman uncomment. Cara uncommentnya, hapus saja 2 buah garis miring ini. Nah, root dir ini kita menspesifikasikan source filenya atau sumber dari filenya yang ingin kita eksekusi. Sumber file yang ingin kita eksekusi yang mana? Sumbernya src sini gitu. Tapi karena dia di sini root dir, maka sumbernya adalah foldernya. Jadi folder yang ingin kita jadikan sumber eksekusinya adalah folder src, yaitu folder inputannya. Jadi di sini teman-teman tambahkan /src. Kenapa /? Karena tsconfig dengan src ini setara, dan src ini adalah folder. Maka teman-teman gunakan // ya. Sekarang bagaimana kita menentukan bahwa folder build ini adalah folder yang akan menampung file outputnya? Nah, kita scroll lagi, cari di bagian emit, terus teman-teman cari out file atau output filenya. Bukan out file ya, sorry, out dir. Jadi directory untuk menampung file output hasil eksekusi atau hasil kompilasi dari TypeScript. Outputnya berada di, kita akan tampung di folder build nantinya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini build. Seperti itu. Teman-teman bisa baca penjelasannya. Sekali lagi, kita tidak akan menggunakan seluruh konfigurasi ini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri konfigurasi ini gunanya untuk apa, atau teman-teman bisa baca lebih detail lagi di dokumentasi resminya dari TypeScript. Nanti teman-teman tinggal kunjungi saja typescript.org. Di situ teman-teman cari tahu mengenai konfigurasi tsconfig ini. Nah, kembali ke pembahasan, kita sudah tadi melakukan konfigurasi direktori mana yang akan kita jadikan sebagai output, yaitu direktori build. Nah, sekarang setelah konfigurasi ini kita selesaikan semua, sudah kita atur, pastikan sudah di save, kembali ke terminal. Sekarang kita tinggal terapkan konfigurasi tsconfig.json ini. Bagaimana caranya? Teman-teman ketik saja tsc. Udah. Kita buka dulu yang src, kita buka dulu yang build, supaya kita bisa lihat hasil perbedaannya seperti apa.
Cukup ketikkan tsc, kemudian enter. Nah, maka di sini sekarang file output index.js-nya sudah masuk di dalam folder build. Ya. Nah, folder build ini yang biasanya digunakan untuk deployment, hasil kompilasinya. Oke. Selain kita mengetikkan tsc, kalau misalkan kita sambil ingin memantau kalau ada perubahan di dalam file ini, kita bisa gunakan opsi tambahan yaitu tsc strip watch, atau bisa min w saja sudah cukup ya. Ini dia akan sambil melacak perubahan file TypeScript-nya kalau memang ada perubahan ya. Sekarang kita misalkan kita bandingkan saja dengan index.js. Kita buka file yang kedua. Ini kita split ke kanan aja, split right. Nanti teman-teman bisa sambil ngelihat ini ada berubah atau tidak. Ini kita close. Kita sisakan file TypeScript di sebelah kiri, di sebelah kanan output-nya, yaitu JS-nya. Misalkan, kalau kita ubah console log yang ini aja. Ini index file inputannya. Input. Kalau kita save, maka di sini sudah berubah otomatis dan TypeScript compiler akan melacak kalau ada perubahan. Makanya kita gunakan opsi watch di sana. Oke. Oke, bagaimana kalau kita bekerja dengan file lebih dari satu? File TypeScript yang lebih dari satu. Bisa ya. Misalkan kita buat satu file baru namanya coba satu atau dua buah file baru aja ya. Coba 1.ts. Ketika sudah dibuat, dia langsung memantau perubahan melalui watch ini. Dia akan membuatkan sebuah file baru. Jadi sangat instan sekali. Ya, coba 2.ts. Nah, ini juga sudah dibuatkan otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi mematikan tsc-nya, terus kita jalankan ulang, kita tidak perlu lagi. Kita cukup gunakan opsi watch yang tadi untuk melacak langsung perubahannya. Baik itu perubahan di dalam file, kita menambahkan file, atau kita menghapus file, ini sudah dilacak secara otomatis. Oke. Sekarang, kalau kita buat console log, ini coba satu, kita save. Kemudian kita ini coba copy aja lah ya. Ini coba 2, kita save. Kalau kita lihat coba 1, sudah ada isinya. Kalau kita lihat coba 2, ini juga sudah ada isinya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, ada satu hal lagi. Hal terakhir yang ingin saya jelaskan adalah, misalkan kita membuat sebuah file TypeScript kita itu berada di folder 11 tsconfig ini. Artinya kita membuat file TypeScript di luar dari src. Misalkan kita buat sebagai app.ts. Ini kita anggap asumsinya adalah kita membuat file TypeScript itu kita berasumsi sebagai entry point atau file utama dari si project ini. Misalkan contoh kita buat console log, ini file utama saya. Contohnya seperti itu. Nah, kita berharap bahwa file app.ts ini saya tidak ingin hasil kompilasinya berada di sini. Pokoknya saya cuma nge-compile apa yang ada di src. Selain dari itu, jangan eksekusi. Artinya, kita tidak ingin mengeksekusi file app.ts yang di luar src ini. Karena di luar src, kalau file TypeScript di luar src, kita tidak ingin eksekusi di sana. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita hapus dulu file app.js. Di tsconfig.json, kita scroll lagi. Kalau misalkan teman-teman menemukan error,
abaikan sementara karena ini biasanya tidak terlalu berpengaruh. Kita scroll lagi. Jadi setelah tutup kurung kurawal sini, jadi ini kan ada compiler option. Nah, jadi setelah compiler option ini, kasih koma, buat sebuah key baru namanya, atau sebenarnya key ini sudah bawaannya sih, include. Nah, ada key yang namanya include, kita mengincludekan folder apa untuk eksekusinya. Jadi kita includekan src-nya. Jadi selain kita deklarasikan root dir ini, kita juga deklarasikan, ini saya close dulu yang ini, di luar compiler option, tambahkan opsi include src. Ini dalam bentuk array, pakai string, kutip 2, karena JSON wajib pakai tanda kutip 2, jadi gunakan kutip 2, karena kutip 1 itu error ya. Jadi di sini src, yang artinya cuman bisa mengincludekan atau cuman bisa mengeksekusi atau ngekompilasi file-file TypeScript yang berada di dalam folder src saja. Selain itu tidak bisa. Artinya app.ts tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi hanyalah file coba 1, coba 2, dan indeks saja di dalam src. Oke, kita akan langsung coba buktikan ya. Ini kita close, kita clear, coba kita ketik, tapi sebelum itu kita save dulu konfigurasi kita. Ini errornya berarti tadi karena dia meminta file si include tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ketik tsc saja untuk membuktikannya ya. Kalau kita lihat di sini biar lebih jelas, kita coba hapus lagi. Kita coba eksekusi ulang lagi, tsc. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam folder build hanya terkompilasi file coba 1, coba 2, dan index.js. Hasil kompilasi yang ada di dalam src sini. Nah, selain dari src, maka tidak bisa dikompilasi. Seperti itu. Sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman bingung, ada pertanyaan, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Atau kalau kita ingin berdiskusi lebih lanjut seputar programming, web development, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan dunia teknologi, bisa follow akun sosial media saya di Instagram. Bisa juga menghubungi saya melalui Gmail, atau juga bisa follow juga GitHub saya di sini seperti yang tertera di layar ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.